Baik, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah satu dari peserta didik untuk memimpin kita dalam doa bersama. Saya minta Willem untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik, terima kasih kepada Willem yang sudah memimpin kita dalam doa bersama. Sebelum kita mulai lanjut dengan materi kita untuk hari ini, Pak mengecek kehadiran. Artiani Rasa, Anita Da Costa, Kawin di Laku, Agus Louis, Yulastri Tabatan. Oke, elastisitas. Ya. Tolong ingat itu, nanti kita sebelum hari ini kita mulai jam pembelajaran yang baru, kita telah mengakhiri materi elastisitas dan Pak minta untuk bukan selesai materi dan materi juga selesai. Kita belajar supaya anak-anak bisa paham lebih banyak kaitan dengan materi-materi yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, baik. Kita mulai lanjut untuk pembelajaran kita hari ini dan Pak minta untuk bisa anak-anak perhatikan di depan. Oke, bisa kalian perhatikan di depan. Pak akan menayangkan gambar untuk kita bisa perhatikan bersama. Tolong bisa perhatikan di depan. Sudah gambar? Amati kemudian katakan apa yang kamu lihat. Jadi gambar yang ada ini yang kamu peserta didik amati di sini apa? Botol air. Satu-satu. Ada botol air ya? Berikut. Dari botol yang tampak di depan gambar ini, selain botol air apa lagi? Pancaran air. Ada apa? Pancuran air ya. Pancuran air itu keluar dari mana? Lubang. Pancuran airnya itu keluar dari lubang. Amati itu ada berapa lubang yang tampak pada gambar di sini? Tiga ya. Ada tiga. Terus perhatikan, dari ketiga lubang yang ada itu, pancuran yang keluar dari masing-masing lubang itu, tolong itu diperhatikan baik-baik ya, ya kan? Kenapa dia seperti ini? Karena itu, tolong itu diperhatikan baik-baik dan selanjutnya kaitan tentang gambar yang ada, kita akan lihat. Untuk pembelajaran kita hari ini, materi baru yang nanti kita akan masuk. Kita akan lihat tentang fluida apa? Fluida statis. Sudah pernah dengar kata atau istilah fluida? Sudah pernah dengar kata fluida saja? Oke, Leoni. Istilah fluida Leoni sudah pernah dengar. Kemudian statis dalam kamus bahasa Indonesia ya. Kita statis artinya apa? Statis diam ya. Kemudian fluida oke. Lihat. Nah, selanjutnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu setelah pembelajaran ini, peserta didik yang pertama melalui kegiatan mengamati, kemudian kegiatan menanya, ada kegiatan mengamati tadi ya. Kemudian menanya itu juga dalam kita punya pikiran atau dalam kita punya otak ini. Setelah kita mengamati itu kita sudah lihat banyak hal. Sekarang nanti itu kita diskusikan bersama dan mengasosiasi. Yang pertama itu peserta ini diharapkan dapat menjelaskan tekanan yang terjadi pada zat cair, zat padat, terus
merumuskan hubungan tekanan gaya dan luas penampang, dan yang ketiga itu adalah menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Terus untuk kaitan tentang kegiatan psikomotor punya, melalui kegiatan yang mencoba diharapkan peserta didik terampil dalam menentukan tekanan hidrostatis. Baik, setelah kita lihat tujuan bersama di situ, tujuan yang pertama tadi itu peserta didik dapat menjelaskan tekanan yang terjadi pada saat padat. Sudah? Oke. Bisa perhatikan di depan ini ya. Ini apa? Paku. Paku ya. Terus paku ini, tolong perhatikan atau bisa saja salah satu dari siapa Fritz bisa Pak minta waktu sebentar untuk ke depan saja. Tolong kita perhatikan ya. Tolong kita perhatikan bersama dulu. Nanti ini ada ujung di bawah, kemudian ada bagian atas juga ya. Coba Fritz. Paku ya. Tancapkan paku di sini, kemudian lihat. Yang pertama itu menggunakan ujung yang runcing dulu ya. Kemudian balik. Sudah, silakan. Satu kali. Silakan balik. Cabut itu kemudian balik. Ya, taruh di sebelah. Pasangnya di sebelah ya. Silakan. Coba. Sudah. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk. Oke, ini teman sudah menerangkan tadi, ya. Ketika Fritz menggunakan paku yang ujung tajam, kemudian ujung yang tumpul ini, kita sudah saksikan bersama. Ini ada lubang di sini, kemudian di sini juga ada, tapi tidak nampak kelihatan, ya. Nampak untuk kita lihat. Nah, faktanya, ketika kita memberikan gaya yang sama, kemudian kita paku ini, kita ujung yang runcing, kemudian ujung yang tumpul ini, kira-kira mana yang memberikan lubangnya lebih dalam? Runcing. Ya, pasti ujung runcing. Ya, tuh ini di sini. Masih di sini, ini pakai ini, tapi ini kelihatan sedikit ya. Ini, artinya bahwa ini ujung paku ini, ujung paku yang runcing, kemudian ujung paku yang tumpul ini. Setelah kita amati atau kita Fritz sudah melakukan demonstrasi kecil di depan, ini juga jadi satu masalah. Sudah menjadi satu masalah ya. Nah, permasalahan itu nanti kita akan lihat lanjut. Terus selain itu, sudah memberikan lubang di botol ini ya. Oke, cukup dua. Sudah? Ya, kamu perhatikan apa di sini yang terjadi? Ada tidak air? Tidak. Ada pancuran ya. Oke, perhatikan baik-baik ini. Ini sudah Pak memberikan dua lubang. Berikut, Pak buka ya. Ini atau tidak? Apa yang di sini terjadi? Ada apa? Pancuran air. Pak tutup. Ada tidak? Kira-kira menurut Anda ini bermasalah tidak? Bermasalah ya? Ya toh? Bermasalah. Itu bermasalah sekali. Karena itu, ini berapa demonstrasi ini kita sudah buat bersama ya? Ini tadi pada saat padat, kemudian ini kita melubang botol yang sudah diisi air, sudah diisi air. Selanjutnya ada yang dalam artinya di sebelah teman itu Anda mendiskusikan, kira-kira ada yang memberikan komentar? Ada yang memberikan komentar? Ada? Oke, silakan, William. Kalau yang di benda padat, paku itu kalau menurut saya
semakin kecil ujungnya maka akan memberikan tekanan yang lebih besar. Sedangkan untuk botol tadi itu semakin di bawah, semakin lubangnya semakin di bawah maka tekanannya semakin kuat, dan lubang yang di paling atas itu tekanannya lebih kecil daripada yang lubang yang di bawah. Oke, tentang masalah tekanan tadi, ya. Ini tadi partikelnya kecil, kemudian airnya tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita bicara tentang tekanan. Kita berbicara tentang tekanan. Pak mau tanya di rumah itu biasanya itu kita iris sayur kita menggunakan apa? Pisau. Itu hal-hal praktis yang kita bisa temui di rumah. Jadi ketika nona-nona duduk mama suruh untuk iris sayur, kemudian menggunakan pisau, Anda mulai bayangannya ke sana. Oh, fisika ini masuk. Ya, iris sayur. Ya kan, ada tekanan. Anda menggunakan pasti dia punya bagian yang tajam atau tipis ya. Ya itu pasti. Itu hal-hal konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, oke, untuk beberapa demonstrasi tadi itu, berapa hal demonstrasi tadi di situ? Berapa persoalan tadi itu, terus selanjutnya itu setelah kita lihat beberapa demonstrasi tadi itu, kita akan membagi Anda dalam kelompok, dalam kelompok untuk kita mulai dengan kegiatan percobaan, kegiatan percobaan atau eksperimen. Kegiatan eksperimen. Silakan sesuai dari kelompok, untuk kita mulai dengan praktek. Kita mulai dengan praktek. Kita akan bagikan ke KTD. Silakan, ambil posisi dulu. Kalau bahasa itu saja, langkah-langkah kerja dalam LKPD. Ada dua percobaan. Dua percobaan yang nanti kita akan lakukan sekarang. Setelah itu kita ada dalam kegiatan percobaan, langkah-langkah kerja yang itu diskusikan dalam teman. Ada alat dan bahan, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan eksperimen itu. Terus perhatikan di situ, langkah-langkah di situ ya. Ada dua percobaan yang nanti kita akan lakukan sekarang. Yang pertama, ingat, yang pertama itu botol yang ada di depan peserta didik sekalian, ukur tinggi sesuai dengan ketinggian yang ada di percobaan pertama. Ketinggiannya di situ berapa? Terus berikan tanda, ya. Dari situ satu kali. Yang dalam kelompok, terus di luar simpan itu, terus kasih tanda merah. Saya akan jelaskan tanda merah di posisi ini, kemudian dia saat buka simpan itu dia pembuangan itu sama tidak. Yang penting ukur jangan ada yang 10, ada yang 9, atau ada yang 11, harus sama. Sudah, bisa dibawa keluar setelah kasih tanda bisa. Yang penting paham baik-baik ke petunjuk, terus kita ambil posisi untuk ambil data di luar karena kita praktik menggunakan fluida, maka kita ada di posisi luar tidak apa-apa. Coba kelompok ini, dua kelompok bisa duluan di sini tidak apa-apa. Tolong perhatikan itu. Ini, kasih lubang sudah. Sudah. Jangan tekan. Kasih lubang dua Pak. Ini juga kasih. Kan ini, nanti panturan ini di sini. Ini kita ukur dia punya jarak. Ya, jangan terlalu lama. Kasih lubang sudah. Kasih lubang dua Pak. Dua Pak. Dua. Sebelumnya. Kasih lubang dua. Cantik. Jangan tekan. Oke. Sudah. Oke. Ini. Spiro tadi di mana? Spiro. Ini di sini dan di sini ukur dia punya jarak. Di sini ke sini berapa di sini? Oke, tutup. Yang lain juga sama. Ukur dia punya jarak. Ini.
Lakwan, ini tutup buang itu dulu, baru kamu ukur baru. Ya, tutup buang. Ya. Ukur dari sini ke sini 6, 12, 18 selesai. Kasih tanda ya. Yang tadi 6, ukur dari sini ke atas 6 meter, 12 cm, dan 18. Orang foto. Iya. Geser. Tulis tanda 6, 12. Yang pertama dong. Lubang kedua 5. Sudah, kamu punya sudah? 3 lubang sudah? Itu 10. Bawakan ini sama dengan berapa meter? Kan di sini ada internet ya. Iya. 10 per 100. 0,1. Tulis. Ya, ini sudah. Tekanan hidrostatisnya itu ada ini. Tadi ini kan tulis dipakai. Rho-nya sudah ada, D-nya sudah ada, H-nya itu yang tadi dikalikan. Tapi itu tulis di bawah ini rumus di sini. pH sama dengan Rho GH sama dengan masih jenis air selalu itu sudah suatu tetapan ya. Terus nilai G-nya itu suatu konstanta. Dapat. Tinggal kamu masukkan dengan H-nya tadi berapa. Dapat. Tapi analisnya itu pakai rumus. Tidak bisa nanti setelah kamu dapat nilainya berapa, tekanan hidrostatiknya tulis di sini. Nah, dan segininya itu kita sudah bisa. Nilainya itu kita tulis setelah kita analisis itu baru kita bawa masuk ke sini. Sudah, ini. Kesimpulan sudah. Sudah. Kelompok ini sudah. Kesimpulan sudah. Ini. Kesimpulan dibuat sudah. Sudah. Baik kalau toh sudah, kalau toh sudah, kita bisa langsung saksikan bersama hasil kerja dari masing-masing kelompok, hasil kerja dari masing-masing kelompok, dan bisa langsung dipresentasikan ya. Untuk presentasinya di situ, untuk kalau perhatikan, presentasinya di situ itu langsung saja di apa? Tujuannya sudah sama-sama ya. Tujuannya sama-sama sudah, prosedur tidak usah. Prosedur kerja sudah ada di anak-anak sekalian. Langsung saja kita di apa? Mulai di percobaan pertama. Percobaan pertama itu kita langsung dimulai di apa? Di data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan, terus analisis data, dan terakhirnya itu kesimpulan. Sudah? Ya. Oke. Sudah, kelompok mana sudah? Kelompok mana? Kelompoknya WLM? Sudah. Kalau kelompok 3, sudah belum? Oke. Kelompoknya WLM, silakan maju ke depan. Semua. Sudah ya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Akan membacakan data hasil pengamatan. Yang pertama, ketinggian yang pertama itu 10 cm. Jika diantar ke meter maka ketinggiannya adalah 0,1 meter. Dan tekanan hidrostatisnya adalah 1000 Nm per 1000 Nm kuadrat. Dan tekanan dan ketinggian yang kedua adalah sama 10 cm. Jika dihentam maka ke meter maka hasilnya adalah 0,1 meter, dan tekanan yang diberikan tekanan hidrostatis juga sama, yaitu 1000 Nm kuadrat. Kesimpulan, tekanan udara yang ada tergantung kedalaman lubang. Jadi jika kedalamannya sama maka tekanannya juga sama, dan jarak pencarian air yang keluar juga akan sama. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk kelompok 5, dan selanjutnya itu moderator silakan memberikan waktu dari kesempatan untuk kelompok lain. Silakan dari kelompok lain ada yang memberikan sanggahan atau tanggapan kaitan dengan hasil presentasi analisis data. Tadi dengar tidak analisis datanya tadi? Semua dengar? Iya. Oke, ada yang mau memberikan komentar? Silakan dengan ini langsung. Saya sama mewakili kelompok 1 ingin bertanya tentang
gelombang tersebut. Tekanan hidrostatis yang ada pada gelombang tersebut adalah 1000 Newton meter kuadrat. Ada kelompok lain? Tidak ada? Kelompok lain ada? Ada tidak? Tidak ada, oke. Kita tetapkan untuk kelompok 5 yang sudah melakukan untuk kita mempresentasikan hasil karya atau hasil diskusi kelompok kaitan dengan hasil percobaan hari ini. Dan selanjutnya sekali lagi kepada kelompok 5, William selaku ketua dan teman-teman silakan duduk kembali di tempat semua. Kegiatan pembelajaran kita siang hari ini cukup, dan masing-masing kelompok juga masih membuatkan kesimpulan, terus kesimpulan dan juga rangkuman kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Dan hanya memberikan penegasan saja, memberikan penegasan saja. Tadi, kalau pada percobaan pertama tadi itu ketinggian tadi itu 10, kemudian jarak pancurannya itu tadi itu masing-masing sudah mengambil data, iya toh? Jarak pancuran tadi, hanya itu tadi, H tadi itu lubang kedua-duanya itu sama tinggi, iya toh? Sama tinggi. Kemudian data yang masing-masing kelompok tulisnya di situ itu juga sama. Yang diambilnya itu adalah apa? Dikalikan dengan berapa? Hanya yang diambil itu berapa? Ya? Berapa? Berapa? 7 atau 10? Ya? Percobaan pertama? 10. Terus percobaan kedua? Beda-beda. Percobaan yang kedua itu beda-beda, ya? Percobaan kedua itu di situ itu beda-beda. Kalau misalkan Anda menggunakan H yang sesungguhnya di situ, misalkan H1 di bawah, H2-nya di tengah, H3-nya di atas. Yang tadi itu jarak pancuran besarnya itu di bawah atau di atas? Bawah. Iya kan? Maka nilai yang diambil untuk menghitung tekanan hidrostatisnya itu, menghitung tekanan hidrostatisnya itu, kalau menggunakan di atas ya, berarti tadi itu 18 itu pasti lebih besar. Iya kan? Yang sebentar itu kita lihat jarak pancurannya tadi itu hampir dia melewati saja itu apa? Botol saja ya. Tidak ada jarak yang nampak kelihatannya. Tapi kan diambil. Sehingga tadi itu kesimpulan tadi betul. Semakin ke dalam tekanannya besar, itu betul. Tetapi jangan sampai itu analisis datanya kita itu terbalik. Iya toh? Analisis data kita itu terbalik. Nah, Bapak itu lebih disempurnakan. Dan selanjutnya itu kita membuat rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Berarti ada LK, ada apa istilahnya? Bahan ajar, kemudian buku-buku yang sudah ada. Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Karena kelompok 1 tadi, kelompok 5 tadi presentasi, kelompok 5 buatkan rangkuman untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Rangkuman pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang fluida statis adalah fluida statis adalah zat alir yang diam. Contohnya seperti air dan udara. Ada pertama tekanan. Persamaan umum tekanan yaitu P sama dengan F per A. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Persamaan umumnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatis, P sama dengan massa jenis, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan H sama dengan kedalaman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini kaitan dengan beberapa praktik tadi 2, dan setelah kita buatkan rangkuman bersama, Pak akan memberikan post-test, dan post-test di sini langsung dikerjakan, kemudian kita kumpul ya. Kita akan bagi satu-satu.
ditulis dilengkapi di situ. Chelsea sudah. Oke sudah? Belum. Nah, sudah. Gaya sudah. Sudah. Teman-teman sudah? Sudah. Tentu setelah kita lewati bersama mengerjakan soal-soal post-test, soal-soal evaluasi hari ini, ada juga masih ada satu lagi, kami untuk kaitan dengan refleksi ya. Refleksi, kami untuk kita bisa langsung jawab ya tidak. Pembelajaran hari ini menurut anak-anak bagaimana? Semua semua kebagian. Sambil anak-anak isi refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, ada juga ini ada soal, ada soal ini tugas bisa dibawa pulang ke rumah untuk lebih memantapkan diri kaitan dengan materi yang kita sudah oleh hari ini. Sudah, semua sudah. Yang itu sudah. Sudah. Oke baik, kalau itu sudah, tidak kumpulan. Kalau itu tidak kumpul kembali. Untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk materi minggu depan itu kita akan lihat tentang hukum Pascal. Hukum Pascal, hukum Archimedes, dan Pak minta untuk bisa belajar mendahului itu. Terus materi yang sudah kita sekolah hari ini, tolong itu didalami, didalami. Jangan sampai ini kita praktek terus, kita sama-sama analisis, selesai lalu kita anggap bahwa sudah selesai belajar. Kalau itu belajar sehingga materi ini bisa kita memahami lebih lanjut. Oke baik, saya kira cukup sampai sini untuk hari ini dan saya minta untuk Nona Da Costa kembali ke kita. Kami oke baik, terima kasih Nona Da Costa yang sudah menjadi kita bersama dan kita bisa kembali ke kelas untuk kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang berikut. Oke baik, selamat pagi.